1886 Red Heart Leaves, pemilik papan baru. Nama, pendeta gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang, saat Zhang Yin berbicara, karena dominasinya di peringkat 8, semua pesaing mundur. Mereka tidak hanya tidak dapat mengalahkan Gu Immortal peringkat 8, bahkan jika mereka melakukannya, mereka akan menyinggung Immortal tunggal peringkat 8 ini. Terkadang, Immortal tunggal lebih menakutkan daripada peringkat 8 jalur kebenaran, mereka tidak terkendali dan bebas, mereka tidak memiliki banyak kekhawatiran seperti anggota jalur kebenaran. Mengenai mengapa Zhang Yin tertarik pada Gu Immortal darah hati, itu urusannya, para Gu Immortal tidak dapat bertanya kepadanya mengapa. Sebagai perwakilan pengadilan surgawi, Jun Shen Guang menyaksikan ini dengan sangat khawatir. Leluhur Laut Qi menyelenggarakan perjamuan ini yang memperdagangkan Gu Immortal dan bahan-bahan abadi secara publik, itu memenuhi kebutuhan banyak Dewa Laut Timur. Setelah perjamuan ini, Dewa Laut Timur akan memiliki banyak sumber daya kultivasi yang sesuai, kekuatan pertempuran mereka akan meningkat tajam. Ini adalah berita bagus bagi dunia Dewa Laut Timur, tetapi bagi pengadilan surgawi, itu tidak begitu baik. Terutama setelah leluhur Laut Qi menyatakan sebelumnya bahwa perjamuan Laut Qi ini akan diadakan setiap tahun. Itu sangat sering terjadi, Jun Shen Guang tidak dapat menahan diri untuk berpikir, apakah leluhur Laut Qi ini terlalu bebas dan bosan. Dia ingin mengadakan perjamuan setiap tahun, bukankah itu melelahkan? Berbeda dari harta karun surga kuning dan lelang lainnya, dia tidak memungut biaya apapun, lalu apa yang dia kejar? Sepertinya leluhur Laut Qi bukannya tanpa ambisi. Dia berusaha untuk meningkatkan reputasinya. Memanfaatkan perjamuan Laut Qi untuk memantapkan pengaruh dan reputasinya setiap tahun, di masa depan, apakah dia bergabung dengan pengadilan surgawi atau tetap di Laut Timur, dia akan mendapat banyak manfaat. Saya mendengar bahwa leluhur Laut Qi memiliki banyak keturunan, di masa depan, ketika orang-orang ini menjelajahi Laut Timur dengan nama leluhur Laut Qi, mereka akan diterima dengan baik oleh setiap kekuatan yang mereka kunjungi. Sebagai peringkat 8 pengadilan surgawi, Jun Shen Guang cerdik, dia secara bertahap melihat melalui beberapa pengaturan dan rencana. Pada saat ini, informasi datang dari pengadilan surgawi. Peri Ziwei memberitahu Jun Shen Guang bahwa dia harus bekerja sama dengan Dewa Gu lainnya dan membeli Dewa Gu darah jantung tanpa menimbulkan kecurigaan apapun. Jun Shen Guang mengerutkan kening. Dia tidak bingung tentang mengapa pengadilan surgawi menginginkan Gu abadi jalur darah ini, sebenarnya, pengadilan surgawi telah meneliti jalur darah selama ini, dengan kesuksesan besar. Jun Shen Guang merasa gelisah saat dia diam-diam mentransmisikan, situasinya telah berubah. Sebelumnya, Zhang Yin mengambil tindakan dan menawar Gu abadi darah jantung ini dengan harga tinggi. Peri Ziwei yang berada di pengadilan surgawi ragu-ragu sejenak, dia mengatur, kalau begitu terus amati mereka, aku akan meminta yang lain untuk melakukannya. Dalam rencana awal Peri Ziwei, dia hanya dimaksudkan untuk membantu. Pengadilan surgawi sangat mementingkan perjamuan Laut Qi ini, mereka mengirim orang-orang seperti Jun Shen Guang untuk datang secara terbuka, tetapi ada juga anggota rahasia yang tersembunyi di antara para abadi peringkat 6 dan 7. Haha, ini kebetulan, aku juga tertarik dengan Gu abadi darah jantung ini. Yang Jun tiba-tiba berbicara. Tepat ketika Zhang Yin berpikir bahwa dia akan berhasil, seorang abadi tunggal peringkat 8 Laut Timur ini juga bergabung dalam kompetisi. Perubahan peristiwa ini mengejutkan banyak abadi, bahkan Fang Yuan menjadi sedikit bingung saat keterkejutan melintas di matanya. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, Yang Jun berpartisipasi dalam pertempuran memperebutkan Istana Naga. Dia memiliki rumah Gu abadi yang disebut kereta kuda harta karun harum. Saat mengejar Istana Naga, dia menemukan jejak Fang Yuan dan menghancurkan peluangnya untuk menyelinap ke sana. Setelah itu, Yang Jun tiba-tiba membantu Duke Long dan membantunya untuk menekan perlawanan rumah Gu abadi peringkat 8, sebelum menangkapnya. Setelah itu, Yang Jun bersembunyi dan menghilang tanpa jejak. Selama pertempuran memperbaiki Gu takdir, Yang Jun tidak muncul untuk membantu pengadilan surgawi. Selama pertempuran, pengadilan surgawi berada dalam posisi yang sulit, tidak mungkin mereka memiliki pasukan yang tidak digunakan. Namun, Yang Jun tidak muncul, ini menunjukkan bahwa dia bukan anggota pengadilan surgawi, dia mungkin memiliki semacam perjanjian dengan pengadilan surgawi dan hanya akan bertindak sekali untuk mereka. Lalu, apakah dia bekerja untuk pengadilan surgawi sekarang? Fang Yuan memiliki pikiran yang terlintas.
Ini tidak mudah untuk disimpulkan. Bahkan dengan pencapaian jalur kebijaksanaan Fang Yuan yang mendalam, karena kurangnya petunjuk dan bukti, dia tidak dapat memastikannya. Terlepas dari situasinya, Fang Yuan memerintahkan Zhang Yin untuk bertindak lebih tegas dan mencoba mendapatkan Gu abadi ini. Karena itu, Zhang Yin tersenyum, "Yang Jun, sebenarnya aku sangat menyukai Gu abadi ini. Jika kamu bersikeras, mungkin kita bisa berdebat untuk memutuskan ini." Yang Jun mengerutkan kening sambil berpikir, Zhang Yin menginginkan Gu abadi ini bahkan jika dia harus bertarung. Leluhur Laut Qi mampu mengalahkannya dalam satu gerakan karena kekuatannya yang luar biasa. Tetapi jika aku melawannya, kemungkinan akan seri. Apakah aku melanjutkan ini dan membantu pengadilan surgawi? Yang Jun mulai ragu-ragu. Ketika dia berada di titik terendahnya, dia menerima bantuan dari pengadilan surgawi. Dia berutang budi kepada mereka, berjanji akan melakukan satu hal untuk mereka. Bantuan ini terlalu berat untuk ditanggung, dan akhirnya menjadi kekhawatiran Yang Jun. Yang Jun memikirkannya, dia memutuskan untuk membalas budi pengadilan surgawi dan menyelesaikan perjanjian ini. Ini adalah kesempatan yang bagus, jika aku tidak bertindak di sini, selama perang 5 wilayah yang kacau, pengadilan surgawi akan memintaku untuk berurusan dengan Dewa Abadi Laut Timur dan aku tidak akan bisa menolaknya. Untungnya, aku tahu tentang situasi Paman Tenggelam. Memikirkan hal ini, Yang Jun tersenyum, "Zhang Yin, jangan terlalu tidak sabar. Tidak penting untuk bertarung, Gu abadi darah jantung ini milik Paman Tenggelam. Aku yakin bahwa Gu abadi jalur air yang kupersembahkan ini akan sangat memuaskannya." Sambil berkata demikian, Yang Jun mengeluarkan sebuah Gu abadi. Paman Tenggelam melihatnya dan berseri-seri gembira. Dia berteriak, "Ayo lakukan, aku akan menukarnya dengan Gu abadi ini." Zhang Yin tercengang. Apa yang bisa dia lakukan sekarang? Semua orang memperhatikan, dia tidak bisa merebutnya. Jika tidak, leluhur Laut Qi harus menghentikannya. Meskipun mereka bersekongkol, mereka harus bertindak sesuai peran masing-masing sekarang. Bagaimanapun juga, mereka harus tetap berakting. Zhang Yin tidak bisa mengambil tindakan, begitu pula leluhur Laut Qi. Tepat pada saat ini, Yang Jun berdiri dari tempat duduknya, dia meraih Gu abadi darah jantung dan melemparkan Gu abadi jalur air ke pihak lain. Para abadi menunjukkan ekspresi yang berbeda-beda. Yang Jun bergerak sangat cepat, dia jelas telah menggunakan jurus pembunuh abadi, bukankah dia terlalu tidak sabar? Yang Jun menghembuskan napas, dia rileks saat dia duduk, menempatkan Gu abadi darah jantung ke dalam surga kuning harta karun. Membeli atau menjual Gu abadi di surga kuning harta karun sangat mahal, tetapi pengadilan surgawi tidak mempermasalahkannya dengan aset mereka yang besar. Peri Ziwei memperoleh Gu abadi darah jantung dan dengan cepat memberikannya kepada orang lain. Orang ini berkultivasi di dalam Dewan Penghakiman Iblis sepanjang waktunya. Setelah mendapatkan Gu abadi darah jantung, dia berteriak kegirangan, keberhasilan telah tiba. Dia keluar dari Dewan Penghakiman Iblis, semua sekelilingnya dipenuhi dengan cahaya darah. Aroma menyebar saat awan bergema dengan musik abadi, kelopak bunga berdarah terbang di langit seperti hujan bunga. Dia tinggi dan memiliki wajah yang tampan, dia tersenyum tipis dan memiliki ikat kepala di dahinya, ada gumpalan cahaya darah di belakang kepalanya. Sebuah tangga tak berbentuk tampaknya telah terbentuk di udara saat dia berjalan perlahan. Fang Zheng sedang berkultivasi di depan Dewan Penghakiman Iblis. Setelah melihat ini, dia berlutut di tanah dan berkata, Fang Zheng memberi salam kepada guru. "Bangunlah, muridku. Aku telah mendapatkan Gu abadi yang penting, metode jalur darah yang kukonseptualisasikan sepanjang hidupku akhirnya memiliki inti dan fondasinya. Setelah tinggal di Dewan Penghakiman Iblis ini selama ratusan tahun, akhirnya saatnya bagiku untuk pergi." Gu abadi peringkat 8 ini berbicara dengan hangat. Dia mengulurkan lengannya saat kekuatan tak berbentuk membantu Gu Yue Fang Zheng berdiri. Fang Zheng menangkupkan tinjunya lagi, "Selamat, guru." Sejak perjalanan Laut Timur, dia ditangkap oleh Shen Chong Sheng dan kemudian dibawa kembali ke pengadilan surgawi. Qin Dingling mengamati keberuntungannya, dia menyarankan kepada Peri Ziwei bahwa dia bisa menjadi penguasa Dewan Penghakiman Iblis berikutnya. Setelah Peri Ziwei berdiskusi dengan Adipati Long, mereka menyetujuinya. Fang Zheng pun datang ke Dewan Penghakiman Iblis untuk berkultivasi. Dia menjadi murid penguasa Dewan Penghakiman Iblis saat ini. Dewan Penghakiman Iblis adalah Gu abadi peringkat 8 dengan sejarah panjang. Ketika leluhur Laut Darah menyebabkan kekacauan di 5 wilayah,
pengadilan surgawi merasakan bahaya dan seorang pendahulu pengadilan surgawi mengikuti wahyu Gu Takdir, menemukan Gu Abadi hubungan darah liar. Gu Abadi hubungan darah berada di peringkat 8, setelah pengadilan surgawi menangkapnya, mereka menambahkannya ke Dewan Penghakiman Iblis. Hal ini menyebabkan setiap kultivator jalur darah di dunia terdeteksi oleh Dewan Penghakiman Iblis selama mereka tidak berada di peringkat 9. Pengadilan surgawi mengandalkan informasi dari Dewan Penghakiman Iblis untuk melaksanakan rencana mereka dan membasmi tren jalur darah yang sedang berkembang di benua tengah. Lebih jauh lagi, mereka menyampaikan berita dari Dewan Penghakiman Iblis ke 4 wilayah lainnya, yang memungkinkan pasukan jalur lurus mereka untuk menangani jalur darah dengan lebih efektif. Jalur darah tidak berkembang pesat, jalur itu ditekan dengan keras. Dewan Penghakiman Iblis adalah kontributor utama untuk ini. Setelah leluhur laut darah menciptakan jalur darah, pengadilan surgawi telah menelitinya, perolehan mereka adalah yang terbesar dibandingkan dengan kekuatan manapun di dunia. Penguasa Dewan Penghakiman Iblis saat ini, pengembara hati merah, adalah satu-satunya pembudidaya jalur darah. Ia telah berkultivasi tertutup di Dewan Penghakiman Iblis selama bertahun-tahun, meneliti dan memperoleh hasil yang luar biasa. Ia memungkinkan jalur darah pengadilan surgawi menjadi jauh di depan 5 wilayah. Cahaya spiritual bersinar saat 9 peri spiritual tiba-tiba muncul. Ia pergi ke pengembara hati merah. Hati merah, aku diperintahkan untuk datang ke sini dan berkumpul denganmu. Kita akan pergi ke gurun barat untuk mencari masalah dengan klan Fang. Red Heart Traveler mengangguk pelan, memberi instruksi pada Fang Zheng sebelum dia pergi. Dewan Penghakiman Iblis tidak boleh tanpa pemilik setiap saat. Muridku, kau akan mengambil alih sebagai penguasa Dewan Penghakiman Iblis setelah aku pergi. Warisanku ada di dalam dewan, bukan hanya itu, pengalaman kultivasi dari generasi penguasa dewan sebelumnya juga ada di dalam. Mulai sekarang, kau akan berkultivasi di dalam Dewan Penghakiman Iblis, itu akan sangat menguntungkanmu. Aku harap kau bisa bekerja keras dan tidak mengendur, jangan sia-siakan kekayaan ini. Ya, Guru, aku akan mengingat ajaranmu, aku tidak akan pernah melupakannya. Gu Yue Fang Zheng segera menjawab. Red Heart Traveler mengangguk sebelum berbalik dan pergi. Dia dan Gu Yue Fang Zheng memiliki hubungan yang sangat dangkal. Jika Peri Ziwei tidak memberi perintah, dia tidak akan menerimanya sebagai murid. Namun, hubungan mereka memberinya bantuan yang sangat besar. Keberuntungan itu benar-benar mendalam dan mistis. Sebelumnya, Senior Qin Dingling mengatakan kepadaku bahwa jika aku menerima Fang Zheng sebagai muridku, begitu kita menjadi guru dan murid secara resmi, aku akan dapat menggunakan keberuntungannya untuk membantu kultivasiku sendiri. Petik 2. Tidak kusangka aku memperoleh begitu banyak dalam waktu yang singkat. Sebelum pergi, aku harus pergi dan mengunjungi Senior Qin Dingling terlebih dahulu. Red Heart Traveler berkata dengan emosi yang dalam. 9 peri spiritual mengangguk. Mereka tidak terburu-buru. Setelah Qin Dingling kembali ke pengadilan surgawi, dia tinggal di istana Gu Abadi yang khusus. Setelah keduanya bertemu Qin Dingling, dia memeriksa keberuntungan mereka. Keberuntungan 9 peri spiritual memiliki 9 cahaya spiritual. Mereka jernih dan bersih, seperti daun setelah menahan badai. Mereka membawa manfaat bagi dunia, memancarkan aura kemakmuran. Keberuntungan Red Heart Traveler seperti matahari atau pil darah, bulat dan sempurna tanpa cacat, itu baru saja muncul dari awan, agung dan luas. Itu benar-benar pemandangan yang menakjubkan. Ini menunjukkan bahwa setelah bertahun-tahun berkultivasi tertutup, pengembara hati merah akhirnya muncul untuk menjelajahi dunia. Ia akan menyebarkan cahayanya ke seluruh 5 wilayah. Qin Dingling tersenyum saat ia memberitahu mereka bahwa ini akan menjadi perjalanan yang lancar. Selama mereka mengikuti rencana, tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Setelah keduanya mengucapkan selamat tinggal kepada Qin Dingling, mereka terbang di langit, melewati menara bordir. Mereka melihat seorang dewa Gu berdiri di sana dengan linglung, tidak bergerak sama sekali. 9 peri spiritual menatap ke bawah ke pengembara hati merah sambil mendesah, ini Feng Jiuge. Setelah kehilangan di sungai waktu, ia menjadi putus asa seperti ini. Pengembara hati merah menggelengkan kepalanya saat ekspresinya berubah muram, ia sedang memahami daunnya sekarang. Ketika aku berkultivasi tertutup di papan, aku sering jatuh ke dalam keadaan ini, kita tidak dapat mengganggunya. 9 peri spiritual menunjukkan ekspresi terkejut. Oh, tidak heran Peri Ziwei membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan. Aku malu, aku mewarisi warisan 9 transformasi spiritual, aku telah mengolahnya dengan sepenuh hati dan tidak mengubahnya, jadi aku tidak menyadari hal ini.
Pengembara hati merah menghiburnya, 9 transformasi spiritualmu adalah warisan jalur transformasi terhebat di pengadilan surgawi, telah dimodifikasi oleh banyak generasi pendahulu, sudah mendekati titik kesempurnaan yang tidak dapat dimodifikasi lebih jauh. Meskipun dia mengolah jalur darah, dia memiliki temperamen yang sangat lembut, dia menenangkan seperti angin musim semi. 9 peri, spiritual tersenyum, dulu, ketika guru memberiku warisan sejati, dia mengatakan bakatku tidak cukup. Dibandingkan dengan para jenius sepertimu, aku hanya bisa merasakan kekaguman dan kecemburuan. Kedua makhluk abadi itu berbicara dan tertawa saat mereka meninggalkan gerbang surga tengah, memasuki surga putih dan menuju gurun barat laut timur. Swiss, Swiss, Swiss. Ombak menghantam batu-batu di tepi pulau, pecah menjadi gelembung-gelembung putih saat menghantam. Angin kencang menderu, langit gelap. Pulau tak berpenghuni ini tidak menarik perhatian di Laut Timur yang luas, tetapi sebenarnya menyembunyikan 4 dewa Gu. Keempat dewa Gu terluka, 1 terbaring, entah hidup atau mati, 3 lainnya duduk dan mencoba menyembuhkan luka mereka. Sesaat kemudian, seseorang terbatuk sambil memuntahkan darah. Tuan, 2 dewa lainnya yang masih sadar dengan cepat berhenti menyembuhkan luka mereka saat mereka berkumpul ke arahnya. Orang yang terbatuk darah adalah Miao Mingsen. Dewa Gu ini mengolah jalur ruang angkasa, ia memiliki tingkat kultivasi peringkat 7, ia terkenal di antara para dewa tunggal Laut Timur, ia memiliki jaringan dan pengaruh yang besar. Miao Mingsen tidak tinggi atau pendek, tidak gemuk atau kurus. Dari segi penampilan, ia tampak biasa saja, hanya hidungnya yang pesek dan lebar meninggalkan kesan yang kuat pada orang lain. Dari segi penampilan, ia sederhana. Namun, dia adalah orang yang ambisius, sangat pandai membangun hubungan, dia memiliki banyak karisma. 3 dewa Laut Timur, Dewa Hua Dai, Feng Jiang, dan Gui Qiye semuanya memandang Miao Mingsen sebagai pemimpin mereka, keempatnya adalah sekelompok dewa Gu dengan minat yang sama. Namun, sekarang, Gui Qiye tidak sadarkan diri, tubuhnya diselimuti warna ungu beracun, dia dalam bahaya besar. Miao Mingsen menyeka darah dari wajahnya saat dia berbicara dengan ekspresi pucat, luka-lukaku, batuk-batuk, tidak masalah. Kondisi Gui Qiye lebih parah. Benar, Gui Qiye terkena bintang laut racun es, kami tidak punya cara untuk menyembuhkannya. Dewa Hua Dai sangat khawatir. Ekspresi Feng Jiang sedingin es, bintang laut racun es mungkin memiliki racun yang merepotkan, tetapi ku dengar Su Chen dan Peri Jiu Yue dapat menyembuhkannya. Miao Mingsen menggelengkan kepalanya dan mendesah, Peri Jiu Yue memiliki hubungan dengan Ren Xiuping sementara Su Chen menghadiri perjamuan Laut Qi, kita tidak bisa pergi dan mengungkap identitas dan rahasia kita. Kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri untuk menyembuhkannya. Aku bermaksud menggunakan tongkat waktu ekstrim untuk menukar air kuning dunia bawah dan membersihkan racun bintang laut racun es. Tuan, Dewa Huadai dan Feng Jiang sama-sama tergerak. Miao Mingsen tertawa, hanya 1 bahan abadi peringkat 8 untuk menyelamatkan Gui Qiye, itu sepadan dengan harganya. Ngomong-ngomong, kita perlu berterima kasih kepada Iblis Fang Yuan, jika dia tidak mengalahkan pengadilan surgawi kali ini, mereka tidak akan membeli bahan abadi jalur waktu dari surga kuning harta karun dengan begitu panik. Feng Jiang sedikit khawatir, Iblis Fang Yuan ini terlalu licik, pengadilan surgawi tidak punya pilihan lain untuk melawannya. Sekarang Fang Yuan memiliki warisan sejati teratai merah, dia akhirnya menjadi pengaruh yang besar. Jika dia tidak dihentikan, Fang Yuan ini akan menjadi lebih menakutkan, seluruh dunia akan terancam olehnya. Dewa Abadi Hua Dai tersenyum, Feng, kamu terlalu khawatir, bagaimana mungkin kita bisa menghadapi orang yang kuat seperti Fang Yuan, dunia ini begitu besar, apakah kita akan pernah bertemu dengannya? Bahkan jika langit runtuh, raksasa akan menopang langit. Pengadilan surgawi tidak akan membiarkannya pergi. Kita hanya perlu menonton ini dengan tenang. Kali ini, Fang Yuan menggunakan pulau teratai batu untuk menyebabkan kerusakan besar pada pengadilan surgawi, dia tentu saja tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, dia memasang video pengadilan surgawi yang kalah di surga kuning harta karun, membiarkan seluruh dunia melihatnya. Dengan cara ini, reputasi dan prestise Fang Yuan bangkit kembali, sementara ketenaran pengadilan surgawi rusak parah. Wajar saja jika Dewa Abadi Hua Dai dan Feng Jiang tahu tentang situasi ini. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah, Fang Yuan telah menyamar sebagai Cu Ying dan mendekati mereka, dia telah menyelamatkan nyawa mereka sebelumnya.
Miao Mingsen menghela napas dalam-dalam pada dirinya sendiri. Dia memiliki ambisi yang besar, dia tidak mau menjalani kehidupan yang normal. Jika tidak, dia tidak akan menciptakan jaringan yang luas dan banyak koneksi, dia bahkan mendapatkan kesetiaan dari Feng Jiang, Immortal Hua Dai, dan Gui Qiye. Sebagai seorang Gu Immortal yang ambisius, dia memiliki perasaan yang rumit terhadap kebangkitan dan kekuatan Fang Yuan yang luar biasa. Kebangkitan Fang Yuan terlalu cepat, belum 100 tahun, dia telah berubah dari seorang Gu Master biasa menjadi Gu Immortal tingkat 7. Dan berapa lama waktu yang dibutuhkan Miao Mingsen? Ratusan tahun. Dalam kurun waktu terakhir ini, Miao Mingsen menyaksikan kebangkitan Fang Yuan, itu seperti sebuah drama yang dimainkan di hadapannya. Kecuali dia bukan karakter utama. Dia merasa bahwa dia dan Fang Yuan adalah Gu Immortal tingkat 7, hanya saja Fang Yuan memiliki Gu House Immortal tingkat 8 dan mengendalikan pulau teratai batu, yang mengakibatkan kemenangannya atas pengadilan surgawi. Namun, bagaimana dengan dirinya sendiri? Miao Mingsen melihat dirinya sendiri, dia benar-benar menyedihkan. Dia terluka parah, Gui Qiye berada di ambang kematian sementara Feng Jiang dan Dewa Hua Dai keduanya terluka. Penyebabnya adalah musuhnya Ren Xiuping, yang mengejar mereka dengan agresif. Dia benar-benar penuh dengan masalah baik secara internal maupun eksternal. Pada saat ini, Miao Mingsen bahkan mempertanyakan dirinya sendiri, apakah dia salah dalam mencoba memperluas jaringannya selama bertahun-tahun ini, apakah dia salah dalam mendapatkan kesetiaan dari ketiga dewa ini setelah bekerja keras. Jika dia tidak salah, mengapa dia berakhir dalam keadaan ini? Dia memikirkan leluhur Laut Qi selanjutnya. Leluhur Laut Qi mengadakan perjamuan Laut Qi dan mengundang para dewa Gu dari Laut Timur. Itu adalah acara yang sangat besar, Miao Mingsen sudah lama mendengarnya, dia ingin menghadirinya. Namun, karena Ren Xiuping, dia harus menyembunyikan diri, dan akibatnya dia kehilangan kesempatan ini. Miao Mingsen merasa sangat kagum dan iri terhadap leluhur Laut Qi. Jika aku dapat mengikuti contoh leluhur Laut Qi dan berkultivasi dalam pengasingan, apakah aku akan menjadi lebih kuat? Apakah aku akan terhindar dari penderitaan dari rencana licik Ren Xiuping? Miao Mingsen menggertakkan giginya, dia dengan cepat menghilangkan pikiran yang menggoyahkan tekadnya. Dia menghela napas, dia berkata kepada Feng Jiang dan Dewa Hua Dai, Fang Yuan menjalani kehidupan yang baik, dia didukung oleh beberapa orang terhormat dan tidak kekurangan sumber daya kultivasi, dia juga iblis dunia lain dan mengendalikan Spring Autumn Cicada. Setelah berhenti sejenak, dia menambahkan, dia jauh melampaui kita, mari kita selamatkan Old Gui terlebih dahulu sebelum kita meninggalkan tempat ini. Feng Jiang dan Dewa Hua Dai mengangguk setuju. Miao Mingsen segera terhubung ke surga kuning harta karun dan menggunakan tongkat waktu ekstrim untuk menukar air kuning dunia bawah. Proses transaksi berjalan sangat lancar dan tidak terjadi kecelakaan yang tidak terduga. Di kehidupan sebelumnya, pengadilan surgawi tidak hanya menduduki sungai waktu untuk membatasi Fang Yuan menemukan pulau-pulau teratai batu, mereka bahkan bekerja sama dengan jalur lurus perbatasan selatan untuk menekan Fang Yuan di surga kuning harta karun, menghentikan bisnisnya dan secara agresif membeli bahan abadi jalur waktu. Namun di kehidupan ini, pengadilan surgawi berada dalam kondisi yang jauh lebih buruk. Meskipun mereka masih bersekutu dengan jalur lurus perbatasan selatan dan menekan bisnis Fang Yuan di surga kuning harta karun, hanya kerugian mereka di sungai waktu membuat mereka kehilangan sejumlah besar Gu abadi. Mereka perlu mencoba untuk memurnikan Gu abadi jalur waktu ini dengan cepat, mereka perlu memurnikannya sebelum Fang Yuan mencoba melakukannya. Jadi, di kehidupan ini, meskipun pengadilan surgawi tidak kekurangan bahan abadi jalur waktu dalam inventaris mereka, mereka mengintensifkan tindakan mereka untuk membeli bahan abadi jalur waktu di surga kuning harta karun. Miao Mingsen memperoleh air kuning dunia bawah jauh lebih awal daripada di kehidupan sebelumnya. Tentu saja, dia tidak tahu penyebabnya. Selanjutnya, Miao Mingsen menggunakan air kuning dunia bawah untuk membersihkan seluruh tubuh Gui Qiye. Ia menggunakan jumlah yang tepat, lagi pula, air ini juga bersifat korosif terhadap tubuh Gu Immortal yang tidak terlindungi. Gui Qiye benar-benar terbebas dari racun, ia perlahan-lahan terbangun dan berterima kasih kepada Miao Mingsen. Miao Mingsen mengucapkan beberapa patah kata penyemangat sementara mata Gui Qiye memerah karena rasa terima kasih. Keempatnya akhirnya punya waktu untuk beristirahat, mereka mulai memikirkan situasi mereka, bagaimana mereka bisa keluar dari situasi ini dan menghadapi Ren Xiuping si terkutuk itu. Mereka berempat tidak cukup kuat.
Ren Xiuping adalah ahli jalur perbudakan, dia bisa melawan sekelompok orang sendirian, kali ini, ada lebih dari dia di sekitarnya. Kelompok Ren Xiuping jauh lebih kuat dan lebih banyak jumlahnya daripada kelompok Miao Mingsen. Gui Qiye merenung dan berkata, alasan mengapa Ren Xiuping menargetkan kita adalah karena Tuan memiliki metode untuk memasuki Paus Naga Biru, itu menyangkut warisan sejati bumi surga. Saat ini, kita perlu menggunakan rahasia ini dan mengundang sekutu untuk menjelajahi warisan sejati bumi surga itu sebelum Ren Xiuping. Jika kita terlambat dan Ren Xiuping menyebarkan berita ini, kita tidak hanya akan kehilangan inisiatif, kita juga akan menjadi target semua Dewa Laut Timur. Miao Mingsen mengangguk setuju. Meskipun dia tidak menyukainya, ini adalah satu-satunya cara sekarang. Mengenai rahasia Paus Naga Biru, lebih baik jika lebih sedikit orang yang mengetahuinya. Sayang sekali Ren Xiuping berkomplot melawan Miao Mingsen, berita akan menyebar dalam waktu singkat. Mengikuti metode Gui Qiye, Miao Mingsen tidak hanya akan mendapatkan banyak Dewa Gu untuk membantunya, mendapatkan cukup kekuatan untuk melawan Ren Xiuping dan melindungi hidup mereka sendiri. Mereka bahkan akan dapat menjelajahi Paus Naga Biru, jika mereka dapat memperoleh sesuatu di dalamnya, itu tentu saja bagus. Dalam situasi ini, dia harus melepaskan sebagian dari potensi keuntungan masa depannya dan berbagi rahasia dengan lebih banyak orang. Mirip dengan kehidupan sebelumnya, setelah Miao Mingsen dan yang lainnya membahas ini, mereka memutuskan anggota yang berpartisipasi, termasuk Cu Ying. Ketika Fang Yuan menerima undangan, dia masih menjadi tuan rumah perjamuan Laut Qi. Selama periode waktu ini, Dewa Laut Timur yang lebih terkenal datang untuk menghadiri perjamuan tersebut. Misalnya, Dewa Kura-Kura Kepala Naga di Laut yang penuh kesulitan. Semua jenis orang terkenal datang, Fang Yuan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang situasi Laut Timur. Jun Shen Guang yang hadir juga mengumpulkan informasi di sini. Sebenarnya, perbatasan selatan, dataran utara, dan gurun barat juga memiliki orang-orang di sini yang mencoba mendapatkan informasi. Itu tidak perlu dikatakan lagi. Meskipun ini adalah perjamuan Laut Qi pertama Fang Yuan, itu telah menyebabkan dampak dan pengaruh yang besar. Para Dewa Gu dari 5 wilayah sangat khawatir. Laut Timur memiliki terlalu banyak sumber daya cadangan. Selama periode ini, lebih banyak Dewa Gu mulai memperdagangkan Gu abadi. Setiap transaksi yang berhasil berarti bahwa dunia Dewa Gu Laut Timur akan menjadi sedikit lebih kuat. Jun Shen Guang dan yang lainnya merasakan tekanan yang lebih dalam. Jika Fang Yuan menginginkan salah satu dari Gu abadi atau material abadi ini, dia akan meminta Zhang Yin untuk membelinya untuknya. Dia berencana untuk tinggal di sini dan tidak bergerak, dia hanya akan menjadi latar belakang. Namun, latar belakang ini adalah sesuatu yang tidak dapat diabaikan atau dipandang rendah oleh siapapun. Waktunya hampir tepat, perjamuan Laut Qi akan berakhir sekarang. Fang Yuan berbicara. Para abadi bingung dan merasa heran, mengapa itu berakhir begitu tiba-tiba. Fang Yuan tersenyum hangat, transaksi tidak akan pernah berhenti. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Semua orang di sini memiliki hal-hal penting untuk dilakukan, tidak baik jika saya membuat semua orang menunggu di sini. Saya mengadakan perjamuan ini agar kalian semua teman Laut Timur dapat bertemu dan berkumpul dengan baik. Sekarang, tujuan ini telah tercapai. Sebenarnya, dia memiliki hal-hal yang harus dilakukan sekarang, orang-orang ini harus pergi dan menyingkir dari jalannya. Fang Yuan berbicara dengan sopan, bahkan jika ada abadi Laut Timur yang tidak senang, mereka tidak akan berani menentang abadi Laut Timur nomor 1. Para abadi dengan cepat berdiri dan mengucapkan selamat tinggal kepada Fang Yuan. Song Qiyuan dan yang lainnya pergi terlebih dahulu, sebagai pemimpin pasukan mereka memang sibuk dengan banyak hal, mereka memiliki banyak wilayah yang harus dijaga. Kata-kata Fang Yuan bagaikan alunan musik di telinga mereka. Beberapa hari kemudian, di sebuah pulau tak bernama di Laut Timur, 8 dewa abadi Gu akhirnya berkumpul. Miao Mingsen adalah pemimpinnya, selain dia, Gui Qiye, Feng Jiang, dan Dewa Abadi Hua Dai juga ada di sana. Selain itu, Zheng Luozi, Tu Tu Tuo, Tong Hua, dan Fang Yuan juga hadir. Meskipun aku terlahir kembali, tampaknya pengaruhnya belum mencapai Miao Mingsen. Fang Yuan menyamar sebagai Cu Ying, dia mengamati tanpa menunjukkan perubahan dalam ekspresinya. Mirip dengan kehidupan sebelumnya, Miao Mingsen memilih orang yang sama tanpa perubahan. Namun, Fang Yuan sekarang sangat berbeda. Dia berada dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada di kehidupan sebelumnya.
Di kehidupan sebelumnya, pada periode waktu ini, dia tidak dapat mencaplok gua surga Laut Qi, dia hanya dapat mengambil sumber daya gua surga Laut Qi dan gua surga publik 5 siang, yang menghabiskan sebagian waktu. Adapun jurus pembunuh tingkat 9, jurus itu masih menolak penyempurnaan Fang Yuan dan belum menjadi miliknya. Dan yang paling disesalkan, rencananya di Gurun Hantu Hijau telah gagal, kultivasi jalur jiwanya terhambat dan tidak dapat berkembang. Pada saat yang sama, produksi gunya menurun drastis. Dalam kehidupan ini, pada titik ini, dia telah mencaplok gua surga Laut Qi, dia memiliki level kultivasi peringkat 8 dan bahkan menjadi leluhur Laut Qi, memperoleh kekuatan politik yang besar. Bentuk surga telah disempurnakan sejak lama, tetapi dia tidak menemukan lebih banyak gua surga. Gurun Hantu Hijau berkembang pesat, kultivasi jalur jiwanya juga berkembang dengan lancar. Produksi gu nyali juga berkali-kali lipat dari rekor tertingginya dalam sejarah. Dalam kehidupan sebelumnya, pengadilan surgawi mendominasi sungai waktu, Fang Yuan harus berjuang mati-matian untuk melarikan diri. Tetapi dalam kehidupan ini, Fang Yuan mendominasi sungai waktu, pengadilan surgawi menderita kerugian besar dan prestise mereka sangat terpengaruh. Meskipun demikian, pengadilan surgawi tidak punya pilihan selain terus membangun rumah gu abadi, untuk mengirim lebih banyak bala bantuan ke sungai waktu. Mereka tidak dapat membiarkan Fang Yuan mendominasi sungai waktu sendirian dan menemukan warisan sejati teratai merah lainnya. Posisinya di sungai waktu mudah dipertahankan namun sulit diserang. Fang Yuan juga memiliki banyak pengaturan di Gurun Barat, Laut Timur, Gua Surga Sastra Mendalam, dan Gua Surga Bencana Binatang. Kemajuannya sangat lancar. Setelah terlahir kembali, Fang Yuan bekerja keras dan menggunakan 5 wilayah dan 2 surga sebagai papan caturnya. Ia memainkan banyak bidak berbeda dan mengatur pengaturan di mana-mana. Keuntungannya tidak hanya di masa sekarang tetapi akan terus meningkat untuk periode waktu mendatang. Ada situasi yang sama seperti kehidupan sebelumnya, bisnis Fang Yuan di surga kuning harta karun ditekan dan menjadi sasaran upaya bersama benua tengah dan aliansi selatan. Fang Yuan tidak punya solusi untuk masalah ini sekarang. Kedua, baik itu pengadilan surgawi atau aliansi selatan, mereka memiliki fondasi dan aset yang dalam. Bersaing dengan mereka di surga harta kuning melalui harga dan kuantitas bukanlah hal yang bijaksana. Fondasi Fang Yuan condong ke arah gu abadi, rumah gu abadi, dan domain terpencil surga dan bumi. Sebagian besar sumber daya kultivasinya digunakan untuk kekuatannya sendiri. Misalnya, gu keberanian, jika dia menjualnya di surga harta kuning, monopoli ini akan diterima dengan baik oleh pasar, aliansi selatan tidak akan memengaruhi keuntungannya. Tetapi Fang Yuan tidak melakukan itu. Dia memilih untuk menggunakan sebagian besar gu keberanian pada kultivasi jalur jiwanya sendiri. Dia masih mencoba segala cara yang mungkin untuk meningkatkan kekuatan pertempurannya. Keputusan ini membuat bisnisnya di surga harta kuning semakin buruk. Dia jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan melawan mereka. Dalam hal material abadi, aku bahkan memiliki lebih sedikit dibandingkan dengan kehidupanku sebelumnya. Aku telah menyempurnakan gu abadi beberapa kali dan menggunakannya terlalu banyak. Aku juga mendapatkan banyak bawahan kali ini. Lady White Rabbit, Six Hair, dan Fiery Miao Yin telah meninggal terakhir kali. Namun sekarang, mereka hidup dan sehat. Aku bahkan telah menerima aliansi manusia varian. Saat ini, celah abadi yang berdaulat juga telah membangkitkan banyak manusia salju, manusia batu, manusia berbulu, dan lainnya. Aku mencoba untuk memahami jalan manusia. Fang Yuan memperoleh lebih banyak material abadi daripada di kehidupan sebelumnya. Hanya dengan mencaplok tanah terberkati Langya saja sudah merupakan keuntungan yang sangat besar. Namun, pengeluarannya juga meningkat. Penyempurnaan jalur keberuntungan dan jalur kayu gu abadi, pemeliharaan manusia varian, pengumpulan 12 binatang buas tahun purba yang berbeda, klon lainnya membutuhkan sumber daya. Ia juga menghadapi beberapa pertempuran sengit yang membutuhkan esensi abadi yang besar, banyak cacing gu yang hilang selama pertarungan tersebut. Secara keseluruhan, baik secara internal maupun eksternal, situasi Fang Yuan jauh lebih baik daripada kehidupan sebelumnya. Satu-satunya kelemahannya adalah kurangnya bahan abadi, dia sudah kehabisan bahan abadi tertentu. Dalam situasi ini, Fang Yuan tidak akan bersaing dengan pengadilan surgawi di surga harta karun kuning sama sekali. Pengadilan surgawi membeli bahan abadi jalur waktu, mereka ingin menghalangi Fang Yuan, sikap mereka bahkan lebih kuat dari kehidupan sebelumnya, Fang Yuan memilih untuk menghindarinya. Dalam hal ini,
dia tidak bisa mengalahkan pengadilan surgawi sendirian, belum lagi mereka juga memiliki aliansi selatan. Rencana Fang Yuan selanjutnya adalah untuk mendapatkan Gu penyesalan dan meningkatkan sebagian besar Gu abadi miliknya saat ini. Ini sama dengan rencana kehidupan sebelumnya. Dia saat ini memiliki sejumlah besar Gu abadi peringkat 6, begitu mereka menjadi peringkat 7, kekuatan pertempurannya akan melonjak lagi secara menyeluruh. Memasak pot keberuntungan saja layak diantisipasi. Di kehidupan sebelumnya, aku kekurangan waktu dan tidak mendapatkan warisan sejati teratai merah. Aku harus bertindak cepat di celah abadi Paus Naga Biru dan tidak dapat menanganinya dengan tenang. Kali ini, aku tidak hanya menginginkan Gu penyesalan, aku juga ingin mencoba mendapatkan tugu jasa itu. Sebenarnya, aku ingin mendapatkan warisan sejati bumi surga dan Paus Naga Biru itu sendiri. Fang Yuan menghitung waktunya dengan baik. Segera, konvensi jalur pemurnian benua tengah akan dimulai, mereka akan mencoba memperbaiki Gu takdir. Namun, itu tidak menjadi masalah. Fang Yuan menempatkan Zan Budu di surga gua bencana binatang, klon ini memenuhi harapannya, ia berkembang dengan cepat dan lancar. Ketika Fang Yuan muncul, Zan Budu akan bekerja sama dengannya dan mencaplok surga gua bencana binatang tanpa masalah. Ia akan menghemat banyak waktu dalam hal itu, semuanya dapat digunakan untuk menangani tugas Paus Naga Biru. Investasi awalnya tumbuh seperti bola salju, segera, Fang Yuan akan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Miao Mingsen melihat sekeliling dan berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya, aku sudah menjelaskan detail ekspedisi ini, aku memberi kalian waktu untuk mempertimbangkan. Ini juga perjalanan pertamaku, risikonya tidak diketahui, kita mungkin akan mati. Jika ada yang ingin menyerah sekarang, kalian bisa pergi. Aku pasti tidak akan menghentikan siapapun, aku mengerti dari lubuk hatiku. Tidak ada yang mundur. Ini melibatkan warisan sejati bumi surga, meskipun jalan mereka berbeda, para dewa masih memiliki harapan besar terhadapnya. Hari-hari ini, mereka telah memikirkan tentang apa yang mungkin ada di dalam Paus Naga Biru ini. Mereka tidak tahu bahwa Fang Yuan, yang berada di samping mereka, sudah memiliki rencana yang dapat diandalkan untuk dikerjakan. Mirip dengan kehidupan sebelumnya, sebelum para dewa berangkat, Zheng Luozi terlebih dahulu membuat perjanjian aliansi. Selanjutnya, para dewa pergi ke laut dan menggunakan metode untuk mengetahui lokasi masing-masing. Setelah itu, mereka pergi ke arus bawah dengan Miao Mingsen sebagai pemimpin, mereka bergerak melalui liku-liku, Fang Yuan bercampur di antara mereka saat mereka mengikuti Miao Mingsen. Dia telah membuat pengaturan di area tempat Paus Naga Biru muncul di kehidupan sebelumnya, tetapi dia tidak menerima informasi tentang kedatangan Paus Naga Biru. Jika bukan karena Miao Mingsen, dia mungkin tidak akan menemukan Paus Naga Biru. Ada 8 orang abadi di sini, mereka terus melakukan perjalanan selama berhari-hari. Mereka menggunakan beberapa arus bawah untuk bepergian, jika tidak ada arus bawah, mereka akan melakukan perjalanan di bawah laut juga, dengan profil yang sangat rendah. Bahkan jika mereka bertemu binatang buas atau binatang buas kuno, mereka menghindarinya. Jika mereka melihat sumber daya, mereka akan mengabaikannya. Sepanjang jalan, para dewa dipimpin oleh Miao Mingsen saat mereka berbincang, suasananya cukup harmonis dan hidup. Miao Mingsen juga menjadi anggota utama kelompok ini secara halus, dia mengatur hubungan antara semua orang dengan cermat, dia benar-benar terampil dalam komunikasi interpersonal. Para dewa bepergian dengan siang dan malam tanpa henti. Miao Mingsen takut Ren Xiuping akan mengungkap masalah ini, jadi dia harus berpacu dengan waktu. Tiba-tiba, dia melambat saat dia menunjukkan ekspresi bersemangat, kita semakin dekat. Para dewa menjadi bersemangat. Fang Yuan mengerutkan kening ringan, mirip dengan kehidupan sebelumnya, dia telah menggunakan metode investigasi pada Miao Mingsen selama ini, dia tidak dapat mengatakan metode apa yang digunakan Miao Mingsen untuk mencari Paus Naga Biru. Dan lokasi mereka saat ini benar-benar berbeda dari kehidupan sebelumnya juga. Saat Paus Naga Biru semakin dekat, para dewa mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Air laut menjadi lebih bergolak, binatang buas dan binatang buas purba semakin banyak jumlahnya. Fang Yuan dan yang lainnya harus melawan mereka saat mereka maju, membantai binatang buas saat mereka dengan paksa menciptakan jalan yang dipenuhi darah. Para abadi bertarung dengan putus asa sementara Fang Yuan menunjukkan ekspresi yang aneh. Di kehidupan sebelumnya, dia telah jatuh cinta padanya, tetapi kali ini, dia berpengalaman. Setelah mempertimbangkan situasi ini, dia melihat beberapa keanehan dalam situasi ini.
Sepertinya ujian Dewa Bumi Surgawi dimulai di laut. Jika aku mencoba mati sekarang, apakah aku akan dipindahkan ke lubang abadi Paus Naga Biru? Fang Yuan merasa itu mungkin tetapi dia tidak ingin mengambil risiko. Untuk bermain aman, dia akan mengikuti tindakannya di kehidupan sebelumnya, mati, setelah jangka waktu tertentu. Siapa itu? Tepat pada saat ini, Zheng Luozi berteriak saat dia mengirim gerakan pembunuh di belakangnya, ke arah kirinya. Gerakan pembunuh itu tidak memiliki kekuatan ofensif tetapi beberapa sosok segera muncul. Seperti yang diharapkan dari Zheng Luozi, ini adalah metode investigasi yang luar biasa. Pemimpin Gu Immortal tersenyum saat berbicara, auranya melonjak saat menghancurkan metode investigasi Zheng Luozi sambil juga menyapu ke arah Miao Mingsen dan yang lainnya. Fang Yuan melihatnya dan merasa sedikit linglung, mengapa Shen Chongsheng juga ada di sini. Ini berbeda dari kehidupan sebelumnya. Orang yang hanya mengucapkan satu kalimat dan mematahkan jurus pembunuh investigasi Zheng Luozi tidak lain adalah sesepuh tertinggi pertama klan Shen, Shen Chongsheng. Ini adalah Gu Immortal peringkat 8 jalur lurus. Miao Mingsen dan yang lainnya hanya memiliki level kultivasi peringkat 7, mereka benar-benar kalah. Tidak hanya Shen Chongsheng yang datang, dia bahkan membawa banyak dewa Gu bersamanya, ada anggota klan Shen dan juga ahli kultivator tunggal seperti Ren Xiuping. Fang Yuan memasang ekspresi terkejut, dia jelas-jelas sedang berakting. Tubuh utamanya ada di sini, bukan hanya Shen Chongsheng, bahkan jika 4 orang dari jalur lurus peringkat 8 Laut Timur datang ke sini, Fang Yuan tidak akan takut pada mereka. Miao Mingsen dan yang lainnya benar-benar terkejut. Musuh terlalu kuat, tidak ada cara untuk melawan mereka. Apa yang harus mereka lakukan, kenapa mereka ada di sini? Huada yang abadi tersentak, dia merasakan tubuhnya menjadi dingin. Jika bukan karena situasi yang berbahaya, jika aku tidak merasakan keanehan yang ringan ini, aku tidak akan menemukan orang-orang ini. Cepat pergi, Zheng Luozi mendesak sambil berkata dengan cemas. Ada pengkhianat di antara kita. Kita harus berpisah. Miao Mingsen berkata dengan ekspresi pucat, dia sudah mengerti. Dia melihat sekeliling ke arah Tutu Tuo, Tong Hua, Zheng Luozi, dan berhenti ketika dia melihat Fang Yuan. Jelas, kecurigaan terbesarnya adalah Cu Ying karena dia tidak tahu tentang latar belakang orang ini. Hahaha, aku ingin mengikuti kalian semua ke Paus Naga Biru, tetapi karena kalian mengetahuinya, tidak ada dari kalian yang akan melarikan diri. Shen Chongsheng berkata sambil menggerakkan jarinya, gelombang suara menyebar dan melesat ke arah Miao Mingsen dan yang lainnya. Miao Mingsen dan yang lainnya dikelilingi oleh gelombang suara ini saat kecepatan mereka turun drastis. Sesh! Shen Chongsheng mulai bersiul di kedalaman laut. Dewa Huade tersentak saat dia diikat oleh gelombang suara yang tak terhitung jumlahnya. Shen Chongsheng segera menyeretnya pergi. Huadai! Feng Jiang memperhatikan dan menatap dengan ekspresi marah, dia mencoba membantunya tetapi terlalu lemah, Shen Chongsheng juga menangkapnya. Shen Chongsheng memiliki tingkat kultivasi peringkat 8, metode jalur suaranya cukup mendalam. Di kehidupan sebelumnya, dia menangkap lelaki tua Dewa Gu peringkat 8B Feng hidup-hidup di Gua Naga tersembunyi, sekarang jauh lebih mudah untuk menangkap orang lemah seperti Dewa Huadai dan Feng Jiang. Pergi! Feng Jiang berteriak keras. Namun segera, Shen Chongsheng mencengkeram lehernya dan dia pingsan. Dia mendengus dingin, serang. Dewa Gu klan Shen di sekitarnya dan Ren Xiuping menemukan target mereka dan menyerang. Mereka mengikuti dari belakang dengan saksama, setelah berdiskusi di antara mereka sendiri siapa yang akan dilawan. Serangan mereka tidak hanya terkoordinasi, mereka saling membantu. Satu-satunya yang menyerang Fang Yuan adalah Dewa Gu klan Shen Sentan, dia adalah Dewa Gu jalur air biasa. Dia menembakkan cincin air seukuran tong, yang terbang ke arah kepala Fang Yuan. Fang Yuan tidak ingin bertarung, ia berubah menjadi seekor kuda laut kecil seukuran telapak tangan, ia bergerak secepat kilat. Sentan kehilangan sasarannya, ia terkejut dan menyerang dengan 3 cincin air lagi, mereka muncul di hadapan Fang Yuan. Fang Yuan berubah menjadi seekor ikan dan berputar dengan sangat lincah, menghindari ketiga cincin itu. Ekspresi Sentan berubah menjadi jelek, ia memanggil Ren Xiuping, bantu aku. Ren Xiuping menyerang Tong Hua dengan 2 hiu ganas. Mendengar kata-kata Sentan, ia mengangguk, tentu saja. Seekor hiu ganas yang menyerang Tong Hua dengan cepat berbalik dan berenang ke arah Fang Yuan. Dia segera berhenti saat dia berpura-pura dihalangi oleh hiu ganas itu.
Karena itu, Shen Tan tertawa keras saat dia menggerakkan keempat cincin airnya, menghalangi Fang Yuan, kemana kamu bisa lari sekarang? Dia tidak tahu siapa yang telah dia halangi, jika dia tahu identitas asli Cu Ying, dia pasti menggigil ketakutan sekarang. Fang Yuan berpura-pura terjebak sambil dengan sabar mengamati sekutu-sekutunya. Tutu Tuo juga terhalang, sebagai seorang kultivator jalur bumi, kecepatannya tidak cepat, bahkan lebih lambat di dalam air. Tong Hua sibuk berhadapan dengan dua hiu ganas milik Ren Xiuping. Zheng Luozi seperti hantu putih di laut, dia bergerak cepat dan bersaing dengan Shen Qi dari klan Shen dalam hal kecepatan, mereka jauh di depan. Gui Qiye dan Miao Ming Shen bergerak bersama, ketika dua dewa Gu dari klan Shen mendekat, dia berteriak, Tuan, cepat pergi, aku akan menghentikan mereka. Dia berhenti saat dia mendorong dengan telapak tangannya. Dengan suara keras, kabut hitam yang sangat luas menyebar. Dua dewa Gu dari klan Shen bergerak terlalu cepat, mereka memasuki kabut dan menghilang begitu saja. Old Gui, hati-hati. Miao Ming Shen tahu betapa seriusnya situasi ini, air matanya berlinang saat ia terbang. Shen Chong Sheng menekan Feng Jiang dan Dewa Huade sepenuhnya sambil mencibir, mau kemana kalian? Sambil mengatakan ini, gelombang suara yang tak terhitung jumlahnya mengejar Miao Ming Shen. Rambut Miao Ming Shen berdiri tegak saat peringatan berdering di benaknya, tatapannya bersinar seperti kilat saat ia menggerutu, mengaktifkan jurus pembunuh jalur ruang angkasanya. Sosoknya menghilang seketika, muncul 100 langkah jauhnya. Pada saat berikutnya, ia menghilang lagi, ia bergerak 100 langkah lebih jauh dari Fang Yuan dan yang lainnya. Saat ia berkedip terus-menerus, Miao Ming Shen melarikan diri dan menyerbu keluar dari laut. Shen Chong Sheng tersentak pelan, merasa terkejut. Ia telah menggunakan metode tingkat 8 yang asli, Miao Ming Shen benar-benar mampu melarikan diri darinya, itu sangat mengesankan. Miao Ming Shen adalah orang yang paling penting, Shen Chong Sheng tidak peduli dengan Immortal Huadai atau Feng Jiang, dia tidak punya waktu untuk menyimpan mereka ke dalam lubang abadi miliknya, dia melemparkan mereka ke orang lain dan terbang keluar untuk mengejar Miao Ming Shen. Miao Ming Shen menyerbu keluar dari laut saat keringat mengalir keluar dari dahinya. Metode melarikan diriku biasanya bisa bergerak 100 li dengan satu kedipan, tetapi sebelum Shen Chong Sheng, aku hanya bisa bergerak 100 langkah jauhnya. Apakah ini kekuatan seorang Gu Immortal peringkat 8? Tiba-tiba, ada suara di belakangnya saat Shen Chong Sheng keluar dari laut. Tubuh Miao Ming Shen bergetar, kecepatannya menurun karena dia telah jatuh ke dalam jangkauan gerakan pembunuh Shen Chong Sheng sekali lagi. Melihat bahwa dia akan ditangkap, Miao Ming Shen berjuang keras, dia merasakan keputusasaan yang mendalam di hatinya. Tepat pada saat ini, terdengar suara teriakan melengking. Seekor burung Phoenix guntur kuno terbang dan menyerang Shen Chong Sheng. Burung Phoenix guntur kuno menyerang dengan ganas, angin kencang bertiup saat ekspresi Shen Chong Sheng berubah, dia tidak berani ceroboh, dia melepaskan Miao Ming Shen untuk saat ini dan menghadapi burung Phoenix guntur kuno sebagai gantinya. Dengan suara keras, burung Phoenix guntur kuno mengirim Shen Chong Sheng terbang ke laut lagi saat ombak besar tercipta. Miao Ming Shen menggunakan kesempatan ini untuk berkedip dan melarikan diri, tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Pada saat ini, dia akhirnya punya waktu untuk mengamati sekelilingnya. Hanya untuk melihat bahwa di atas laut, tornado yang hebat melonjak di langit, kilat menyambar terus-menerus saat guntur bergemuruh, awan gelap meluas ke cakrawala. Laut dalam keadaan hiruk-pikuk, ombak melonjak dari laut, tingginya ribuan kaki. Burung dan elang terbang yang tak terhitung jumlahnya bertarung dengan intens di tengah guntur dan kilat. Bayangan petir biru berkilauan di awan gelap, mereka diburu oleh binatang buas kuno, burung Phoenix guntur. Situasinya terlalu berbahaya. Di mana aku berakhir? Miao Ming Shen menarik napas dalam-dalam karena terkejut. Tangkap mereka. Tepat pada saat ini, suara cemas Shen Tan terdengar di belakangnya. Baru saja, Shen Tan menerima dua tawanan yang dilemparkan Shen Chong Sheng kepadanya. Fang Yuan menggunakan kesempatan itu untuk tidak hanya menghancurkan cincin air tetapi juga membantu yang lain. Tong Hua, Zheng Luozi, dan Fang Yuan keluar dari laut, terbang ke langit. Jangan berpikir untuk lari. Shen Qi, Shen Tan, dan Ren Xiuping mengejar mereka. Pada saat yang sama, petir menyambar di langit dan melesat ke arah para dewa. Para dewa dengan cepat menyerang untuk menghalanginya. Sekelompok elang lain terbang turun dan menyebarkan sekelompok orang, pemandangannya kacau balau. Kalian semua,
Enyahlah. Pada saat berikutnya, gelombang suara yang kuat meledak dari kedalaman laut. Gelombang suara melesat keluar dari Shen Chongsheng saat ia terbang keluar dari laut dan menuju langit dalam sekejap. Ia melambaikan kedua tangannya saat dua gelombang suara tembus pandang bergerak di sekitar medan perang seperti dua bilah tajam. Jurus pembunuh abadi, bilah suara udara. Kemanapun bilah suara itu pergi, baik itu elang atau petir, semuanya terpotong menjadi dua, bahkan burung phoenix guntur yang tak terlupakan terluka dan terdorong mundur. Bilah suara berputar di sekitar Tong Hua dan dengan cepat menggorok tenggorokan Zheng Luozi. Zheng Luozi menatap dengan mata terbelalak saat kepalanya jatuh dari tubuhnya. Bilah suara mengejar Fang Yuan. Fang Yuan mendesah dalam hati, ia berbalik dan melesat dengan cepat. Ia menyerbu ke rute terdekat menuju burung phoenix guntur yang tak terlupakan. Pada saat berikutnya, tubuhnya hangus oleh petir, ia tewas di tempat. Shen Chongsheng bahkan tidak melihat mayat Fang Yuan, ia langsung mengejar Miao Mingzhen. Di dalam surga paus naga biru, pulau awal, Fang Yuan membuka matanya saat ia terbangun. Aku akhirnya sampai di sini. Ia berdiri dan melihat sekelilingnya. Lautnya biru dengan ombak putih, ada pantai berpasir keemasan, suhunya hangat dan menyenangkan, ini adalah lokasi yang tenang. Fang Yuan melihat Zheng Luozi di sini juga. Ia jelas terbunuh oleh jurus pembunuh jalur suara Shen Chongsheng, ia dipenggal. Namun sekarang, ia berbaring di dekat pantai, ia bernapas dengan normal tetapi tidak sadarkan diri, kepalanya masih menempel di tubuhnya. Seperti yang diharapkan, Fang Yuan tidak terkejut, ilusi itu dimulai sejak lama, di dalamnya, siapapun yang mati tidak akan benar-benar mati. Fang Yuan terbunuh oleh burung phoenix guntur yang tak terlupakan dan tiba di sini setelahnya. Zheng Luozi terbunuh oleh Shen Chongsheng tetapi tiba di sini juga. Paradise Earth Immortal Venerable menciptakan medan perang reinkarnasi di benua tengah, yang memiliki sifat serupa. 10 sekte kuno besar benua tengah menduduki tempat itu dan mengirim Dewa Gu untuk bertarung di dalamnya. Tidak peduli siapa yang mati di dalam, mereka tidak akan kehilangan nyawa, mereka hanya akan mengalami beberapa cedera atau kerusakan jika mereka mati terlalu sering. Jadi, Fang Yuan tidak melakukan apapun sebelumnya. Bahkan jika dia membunuh Shen Chongsheng, dia tidak akan mati, dia bahkan akan dipindahkan ke sini lebih awal, sementara Fang Yuan akan mengungkap identitasnya tanpa alasan. Fang Yuan melambaikan tangannya saat bilah ki terbang ke arah Zheng Luozi. Zheng Luozi tidak memiliki pertahanan apapun, tetapi tepat sebelum bilah ki mendarat dan membunuhnya, bilah itu menghilang. Fang Yuan mendengus dingin, berbalik dan pergi. Ketika Shen Chongsheng bangun, dia merasa penglihatannya masih kabur, tetapi suara gembira terdengar di sampingnya, tetua tertinggi pertama, akhirnya kau bangun. Selanjutnya, penglihatannya menjadi jelas, dia melihat Shen Qi, Shen Tan, Ren Xiuping, Miao Mingzhen, Hua Dai, Feng Jiang, Tong Hua, dan yang lainnya, mereka dalam posisi yang menegangkan. Apa yang terjadi? Bukankah aku sudah mati? Shen Chongsheng terkejut dalam hati, dia merasa ini tidak nyata. Sebagai seorang Gu Immortal tingkat 8, dia bertahan paling lama dalam ilusi, dia juga orang terakhir yang tiba. Tetua tertinggi pertama, ini mungkin metode milik Dewa Abadi Bumi Surga, mirip dengan medan perang reinkarnasi benua tengah. Kata Shen Tan. Shen Chongsheng berhasil menenangkan diri sambil mengangguk, ini memang gaya dari Dewa Bumi Abadi. Pada saat berikutnya, matanya bersinar seperti kilat saat dia menatap Miao Mingzhen dan yang lainnya, bertanya langsung, sudah berapa lama kalian terjaga? Kami juga baru saja bangun. Jawab Shen Qi. Shen Chongsheng mengangguk, dia menatap Miao Mingzhen, Immortal Hua Dai, Feng Jiang, dan Zheng Luozi. Orang-orang ini ditangkap atau dibunuh olehnya, tetapi sekarang, mereka hidup dan sehat. Paradise Earth Immortal Venerable benar-benar memiliki metode yang tak terduga, kita di mana? Ceritakan semua yang kau tahu, kata Shen Chongsheng sambil menyerang Miao Mingzhen lagi. Hasilnya adalah jurus pamungkasnya lenyap setelah diaktifkan, Shen Chongsheng mengerang saat darah mengalir keluar dari hidungnya, dia menderita luka akibat serangan balik jurus pamungkas itu. Tetua tertinggi pertama, tunggu dulu, tempat ini sepertinya melarang pertarungan. Jika kau berniat untuk bertarung, jurus pamungkas atau aktivasi cacing Gu apapun akan gagal. Sebaliknya, penyembuhan dirimu tidak akan terhalang, kata Shen Tan. Kenapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Shen Chongsheng menatap dengan mata geram.
Shen Tan merasa dituduh secara keliru saat dia berpikir dalam hati, bukankah itu karena kau bertindak terlalu cepat? Tentu saja dia tidak bisa mengatakan itu. Shen Tan menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Miao Mingzhen dan yang lainnya menghela napas lega. Mereka juga sedang menyembuhkan luka-luka mereka. Ketika mereka bangun, mereka melihat para dewa Guklan Shen di sekitar dan menyerang tanpa berpikir. Mereka telah menderita serangan balik yang hebat sebagai akibatnya. Shen Tan dan yang lainnya berada dalam situasi yang sama. Namun, pada saat itu, Shen Chongsheng belum terbangun. Tidak ada yang tahu apakah seorang Gu Immortal tingkat 8 juga akan dibatasi. Sepertinya bahkan Gu Immortal tingkat 8 tidak dapat menentang pengaturan dari Paradise Earth Immortal Venerable. Miao Mingzhen menghela napas, setelah melihat bahwa Shen Chongsheng telah gagal, dia menjadi tenang sepenuhnya. Mereka aman untuk sementara waktu. Shen Chongsheng mendengar ini ketika cahaya terang melintas di matanya, sepertinya kita berada di dalam dunia bukaan abadi Paus Naga Biru. Miao Mingzhen tidak mengakui atau menyangkal kata-katanya. Gui Qiye yang berdiri di sampingnya menatap Tong Hua dengan marah. Tong Hua, kau mengkhianati kami. Tong Hua menundukkan kepalanya dan tidak berbicara, tampak malu. Dia sekarang berdiri di samping Ren Xiuping. Pengkhianat di antara kelompok Miao Mingzhen adalah dia. Sebelumnya, ketika Shen Chongsheng menggunakan jurus pamungkasnya dalam ilusi, dia menghindarinya, semua orang melihatnya. Dan sekarang, statusnya terbongkar. Dewa Huadai memasang ekspresi dingin, peri Tong Hua, kupikir tuanku sangat mempercayaimu, saat kau harus memperbaiki lubang keabadianmu setelah kesengsaraan, dia banyak membantumu. Dia tidak hanya membantumu, dia bahkan mengundangmu untuk menjelajahi Paus Naga Biru, kau benar-benar mengkhianati kebaikan kami dengan permusuhan. Mengapa kau mengkhianati kami? Di mana hati nuranimu? Tong Hua ingin berbicara tetapi dia berbalik dan berhenti menatap Miao Mingzhen dan yang lainnya. Miao Mingzhen menghela napas berat saat dia menghentikan Dewa Huadai, peri Tong Hua mungkin memiliki kesulitannya sendiri. Lupakan saja, setiap orang memiliki tujuan mereka sendiri. Tatapan mata Tong Hua berkedip tajam. Tuan, Anda terlalu baik hati. Bagaimana mungkin kami membiarkan orang-orang seperti ini pergi? Huadai yang abadi menghentakkan kakinya. Huadai yang abadi, masih geram karenanya? Ini adalah pertemuan mereka yang tidak disengaja tetapi orang-orang ini ingin merebutnya dan mengancam mereka. Dia memutar matanya sambil berteriak, saya sangat takut. Mengapa Anda tidak menyerang saya? Seluruh tubuh saya menggigil karena ketakutan. Ekspresi Shen Chongsheng berubah dingin. Ren Xiuping menyipitkan matanya sambil tersenyum lebih dingin lagi. Gadis, lidahmu tajam. Apakah Anda pikir metode Dewa Bumi Abadi dapat melindungi Anda seumur hidup? Setelah Anda meninggalkan tempat ini, ketika kita kembali ke Laut Timur, dapatkah salah satu dari Anda menolak Tuan Shen Chongsheng? Bahkan di dalam sini, apakah Anda pikir pengaturan Dewa Bumi Abadi sudah sempurna tanpa celah sedikit? Pun, ekspresi Huadai yang abadi membeku. Miao Mingzhen dan yang lainnya memiliki ekspresi muram, terutama Zheng Luozi. Dia menatap Shen Chongsheng dengan ketakutan di matanya. Bagaimanapun, dia terbunuh sebelumnya oleh gerakan mematikan. Tidak pasti siapa yang akan menang. Ayo pergi. Miao Mingzhen tidak ingin membuang waktu untuk berdebat, dia berbalik dan meninggalkan pantai ini. Orang ini punya metode khusus untuk menemukan Paus Naga Biru, dia pasti tahu lebih banyak dari kita. Ikuti dia. Shen Chongsheng segera memberi perintah. Mereka tidak bisa bertarung sekarang. Mengikuti Miao Mingzhen adalah alternatif terbaik. Kedua kelompok itu berjalan dengan jarak tertentu di antara mereka, mereka bergerak dalam diam. Segera, mereka keluar dari pantai, tiba di hutan lebat. Hutan ini agak aneh, daun-daun pohon memiliki ruang kosong berbentuk hati di tengahnya. Dewa Huadai berkata dengan bingung. Ini hanya pohon biasa. Feng Jiang memeriksa dan menyentuh batang pohon dengan tangannya. Dengan suara lembut, pohon yang disentuhnya runtuh, hancur menjadi tumpukan debu kayu. Apa yang terjadi? Para dewa merasakan keributan dan segera berkumpul. Ini bukan pohon biasa, ini adalah tanaman abadi tingkat 7, pohon tangga awan. Shen Chongsheng melihat saat dia berkata dengan muram. Mereka juga tiba, melihat bahwa Dewa Gu peringkat 8 berdiri di samping mereka. Miao Mingzhen dan yang lainnya merasakan jantung mereka menegang tetapi mereka segera rileks. Gui Qiye berkata dengan arogan, Shen Tua, apakah menurutmu kami bodoh? Aku tahu tentang pohon tangga awan,
pohon ini memiliki jalur kayu yang lebat dan tanda dao jalur awan. Setiap 100 tahun, ia tumbuh 10 inci, yang merupakan satu anak tangga. Bagaimana ini bisa menjadi pohon tangga awan? Dengan ketinggian seperti itu, mereka setidaknya harus memiliki 100 anak tangga, itu berarti pohon tangga awan ini telah hidup selama 10.000 tahun. Hehehe, namun Shen Chongsheng tetap tenang dan kalem, ini adalah pohon tangga awan. Kau hanya tahu sebagian kecil rinciannya. Pohon tangga awan adalah material abadi tingkat 7, daun pohon tangga awan berusia 10.000 tahun akan membentuk material abadi tingkat 8, jantung daun tangga awan. Begitu semua jantung daun tangga awan diambil, pohon tangga awan akan runtuh menjadi tumpukan debu kayu, menjadi material biasa. Gui Qiye tertegun sebelum tersenyum dingin lagi, menunjuk ke depan, kalau begitu maksudmu hutan lebat ini dipenuhi dengan pohon tangga awan berusia 10.000 tahun. Hehe, ini terlalu menggelikan. Shen Chongsheng mengangguk, pohon tangga awan cukup langka, tentu saja, hutan ini tidak terbuat dari pohon yang begitu berharga. Namun setidaknya, tanaman ini adalah pohon tangga awan. Shen Chongsheng sangat yakin sementara Gui Qiye tetap pada pandangannya, ia menunjuk ke sebuah pohon di dekatnya, lalu menurut Tuan Shen Chongsheng, pohon ini, dan pohon itu juga merupakan pohon tangga awan berusia 10.000 tahun. Haha, lihat, semua daunnya memiliki ruang kosong berbentuk hati. Ada begitu banyak pohon tangga awan, berapa banyak hati daun tangga awan dari material abadi tingkat 8? Bukankah material abadi tingkat 8 ini terlalu banyak? Seberapa berbedanya dengan kubis biasa yang Anda tanam di ladang Anda? Para makhluk abadi itu menatap Shen Chongsheng, ekspresinya juga sedikit berubah. Di pulau ini, metode investigasi tidak terlalu berguna, tetapi ia telah memeriksa sekelilingnya secara bertahap. Ia berjalan cepat dan menabrak beberapa batang pohon. Begitu ia menyentuh pohon tangga awan ini, mereka berubah menjadi debu kayu. Shen Chongsheng tersentak saat ia berkata kepada bawahannya, ini semua adalah pohon tangga awan, tetapi hati daun di atasnya telah diambil semua. Ini adalah material abadi tingkat 8 yang berharga, cepat cari yang tertinggal. Para dewa dari klan Shen percaya pada Shen Chongsheng, sementara Ren Xiuping dan Tong Hua mempercayainya sampai batas tertentu. Karena reputasinya, mereka harus mematuhinya dan menyebar untuk mencari. Saat pohon tangga awan hancur satu demi satu, tidak ada satupun dewa yang menemukan hati daun tangga awan. Seluruh hutan terbuat dari pohon tangga awan, tidak ada pohon yang tersisa di sini. Bahkan saat Shen Chongsheng berjalan keluar dari hutan lebat ini, dia mulai curiga dengan temuannya sendiri, apakah ini benar-benar pohon tangga awan? Jika ya, jumlahnya terlalu banyak, kan? Para dewa meninggalkan hutan, mereka melihat tanah berpasir kuning, saat angin bertiup, awan debu bergerak di udara. Itu adalah tanah tandus. Ini adalah kesan pertama semua orang. Udara sepertinya memiliki aroma batang rumput angin bening. Shen Chongsheng mendengus saat dia berjongkok, menggerakkan tanah dan memperlihatkan lubang-lubang di dalamnya. Ekspresi Shen Chongsheng berubah. Pada saat ini, Zheng Luozi juga merasakan sesuatu yang aneh. Dia berseru, tempat ini pasti memiliki seluruh ladang batang rumput angin bening yang ditanam di sini di masa lalu. Aku pernah mencium aroma ini sebelumnya, ini dia. Ada lubang di sini, masing-masing sebesar kepalan tangan, dinding lubang semuanya halus dan bulat, ini adalah efek dari akar batang rumput angin bening. Miao Mingsen tercengang, batang rumput angin bening adalah material abadi peringkat 7. Ini berarti bahwa area yang dipenuhi lubang ini dulunya adalah seluruh ladang batang rumput angin bening. Meskipun itu tidak terpikirkan, jangan lupa bahwa kita berada di dalam paus naga biru sekarang. Ini adalah lokasi warisan sejati bumi surga. Kata-kata Huade seperti batu yang dijatuhkan ke dalam hati para abadi. Shen Chongsheng mengerutkan kening saat melihat Miao Mingsen, bertanya, mengapa ada seseorang yang hilang dari pihakmu? Miao Mingsen tertegun. Dia menyadari mengapa dia merasakan sesuatu yang aneh sebelumnya. Setelah mendengar pengingat ini, dia mengerti, memang, seseorang hilang. Chu Ying tidak ada di sekitar. Feng Jiang berkata dengan muram. Kemana dia pergi? Ngomong-ngomong, dia meninggal sangat awal, dia seharusnya sudah tiba di sini sejak lama. Apakah dia bangun lebih awal dari kita? Apakah dia mengambil semua bahan abadi di sini? Semua makhluk abadi adalah tokoh yang cerdik. Karena mereka berkonflik sebelumnya dan suasananya tegang, mereka tidak banyak berpikir ketika menjelajahi pulau itu.
Begitu topik ini dimulai, semua orang menjadi cemas. Shen Chongseng berhenti mengikuti Miao Mingzhen, dia bergerak cepat dan maju. Miao Mingzhen ragu-ragu, dia memutuskan untuk mengikutinya. Para makhluk abadi dengan cepat tiba di depan sebuah lubang besar. Lubang ini selebar puluhan li, kedalamannya ratusan kaki, ada beberapa pecahan yang tertinggal di dalam lubang. Tutu Tuo mengambil pecahan-pecahan ini sambil melihat, dan langsung berteriak, "Ya Tuhan! Ini adalah besi ayam jantan bahan abadi tingkat 7. Bajingan mana yang mengambil semuanya, dan hanya meninggalkan pecahan-pecahan ini?" Tutu Tuo menatap dengan mata terbelalak, dia berteriak keras. Besi ayam jantan hanya ada di tambang yang terpapar udara terbuka. Ketika ayam jantan bernyanyi, surga akan menjadi putih. Satu, dengan bentangan besi ayam jantan yang begitu luas di sini, ketika angin bertiup, akan ada resonansi, besi salju putih surgawi bahan abadi tingkat 8 akan dihasilkan. Shen Chongseng berkata dengan nada dingin, "Kita harus menemukan Chu Ying itu secepat mungkin." Semua makhluk abadi merasa cemas. Semua material abadi ini kemungkinan besar diambil oleh Chu Ying. Mereka harus menemukannya. Mereka dengan cepat menyebar dan memanggil namanya. Tetapi mereka tidak dapat menemukan jejak Fang Yuan. Yang mereka lihat hanyalah lubang dan lobang, sungai yang kering, dan ladang yang luas dengan tanaman yang dicabut dan diambil.